37 korban kekerasan oleh oknum supporter Persija resmi diamankan polisi atas kericuhan yang terjadi di Stadion Patriot di laga Persib lawan Persija. Ini detailnya. Mark Klok bocorkan rahasia di locker room saat babak kedua. Bojan Hodak beri sedikit amukan kepada pemain. Usai kalah, Carlos Pena akui kejeniusan Bojan Hodak. Berikut ulasan selengkapnya. Mark Klok bocorkan kata-kata Bojan Hodak di ruang ganti buat mental Persib bangkit dan imbang lawan Persija. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, mengatakan ada kata-kata dari pelatih Bojan Hodak yang membuat Maung Bandung bisa bangkit melawan Persija Jakarta. Kalimat itu yang membuat Persib bisa menahan imbang Persija dengan skor 2-2 pada laga ke-23 Liga 1 2024-2025 di Stadion Patriot, Minggu malam. Persib sejatinya tertinggal 2 gol terlebih dahulu dari Persija. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu mencetak gol lewat sepakan Gustavo Almeida dan Firza Andika. Persija pun berhasil unggul 2-0 atas Persib pada babak pertama. Secara permainan, Persija mendominasi ketimbang Persib. Persija sukses memaksimalkan peluang untuk mencetak gol ke gawang Persib. Sedangkan Persib banyak peluang di babak pertama tapi tidak berbuah gol. Melihat situasi itu membuat Bojan Hodak langsung banyak bicara di ruang ganti tim usai babak pertama berakhir. Bojan Hodak meminta Persib bisa bermain lebih bersabar. Benar saja, serangan Persib tidak terburu-buru ke pertahanan Persija. 2 gol lewat Nick Kuipers dan David da Silva mampu membuat Persib menahan imbang Persija dengan skor 2-2. Di ruang ganti, pelatih Bojan Hodak bilang kami harus bermain sabar, kata Mark Klok. Kata Mark Klok, Bojan Hodak mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya Persib tertinggal dari Persija. Pada musim lalu, Persib sempat tertinggal 0-1 dari Persija saat bermain di Stadion Patriot. Namun akhirnya Persib bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat David da Silva. Situasi ini yang harus kembali dimainkan oleh Persib meskipun sempat tertinggal 2 gol terlebih dahulu. Ini bukan pertama kali kami tertinggalan, para pemain langsung berpikir demi sepak bola. Kami tidak boleh mundur, ini masih babak pertama, kata Mark Klok. Mark Klok senang rekan-rekannya mampu mengikuti instruksi Bojan Hodak dengan baik, hingga akhirnya Persib bisa membawa 1 poin dari kandang Persija. Pelatih Bojan Hodak percaya diri kepada kami bahwa kami bisa mencetak gol, apalagi kami bermain dengan kualitas tinggi, tutup Mark Klok. Sementara itu, Bojan sayangkan keputusan tak gunakan wasit asing di laga sepenting Persib melawan Persija. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak menyampaikan sedikit rasa kekecewaannya selepas pertandingan antara tuan rumah Persija Jakarta melawan Persib. Kekecewaan dari Bojan Hodak tersebut didasari oleh pemilihan wasit yang menurutnya kurang pas untuk laga dengan tensi sepanas Persija melawan Persib yang acap kali dijuluki derby terbesar di Asia Tenggara. Karena wasit yang digunakan merupakan wasit lokal yaitu Muhammad Tri Santoso. Pertanyaan pertama saya adalah kenapa pertandingan ini dipimpin wasit ini? Sedangkan ketika di Bandung, pertandingan dipimpin dengan wasit yang terbaik di Asia Tenggara, ungkap Bojan. Sejatinya, pelatih asal Kroasia tersebut tak mempermasalahkan penunjukan wasit lokal pada laga yang berakhir dengan skor akhir sama kuat 2-2 tersebut. Namun, beberapa keputusan yang dianggap keliru dari Tri membuatnya membandingkan dengan kepemimpinan Muhammad Nazmi pada laga putaran 1 di Sijalak Harupat. Muhammad Nazmi merupakan wasit asal Malaysia yang mendapatkan pujian dari Bojan Hodak dan Carlos Pena saat pertandingan putaran pertama yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 2-0 tersebut. Kenapa? Jika mereka membawa wasit asing di sana, Bandung, kenapa tidak membawa wasit asing ke sini, Bekasi? Juga, laga ini terlalu banyak kesalahan, dan pertanyaan saya kenapa tidak ada wasit asing di sini, itu saja, tutup Bojan Hodak. Berita lainnya. Dipaksa puas usai Persija ditahan imbang Persib, Carlos Pena, kalian harus ingat, kami lawan tim berkualitas. Carlos Pena mengakui bahwa ini pertandingan besar dan tim asuhannya sempat memimpin. Akan tetapi, mereka gagal menahan tim tamu dan harus puas dengan hasil imbang ini. Pertandingan yang bagus dari 2 tim yang besar, saya rasa kami main lebih baik di babak pertama, ujar Carlos Pena. Kami dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, tetapi kami gagal mempertahankan keunggulan kami di babak kedua, ucapnya.
Di babak kedua sebenarnya ada ruang yang bisa kami gunakan untuk menyerang. Namun sayangnya kami memang tidak bisa mempertahankan keunggulan 2 gol kami di babak kedua, tambahnya. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bahwa sebenarnya tim asuhannya ingin meraih 3 poin dalam laga ini. Akan tetapi, mereka gagal dan harus puas dengan ini, sehingga dalam laga selanjutnya, Persija harus bisa memperbaiki kekurangan tim ke depannya. Kami sebenarnya ingin dapat 3 poin. Tetapi pada akhirnya kami mendapatkan hasil imbang, jelas Pena. Kedepannya, kami harus memperbaiki diri lagi, dan bermain dengan lebih dewasa lagi, ujar Pena. Lebih lanjut, saat ditanya sebenarnya apa alasan Persija yang sempat memimpin tetap kebobolan pada babak kedua. Pelatih berusia 41 tahun itu mengatakan bahwa lawan Persija kali ini bukan tim yang mudah. Ia bahkan menegaskan tim kebanggaan The Jackmania ini menghadapi lawan yang berkualitas, sehingga tak mudah. Pertama-tama kalian harus ingat kami melawan tim yang berkualitas, Persib Bandung, kata Pena. Namun, setelah hasil imbang ini, ia mengakui tim harus lebih baik ke depannya. Dan untuk hasilnya, ke depannya kami harus lebih dewasa untuk mengatasi situasi sulit di laga macam ini, terutama ketika kita sudah memimpin pertandingan agar tidak kebobolan lagi, tegas Pena. Berita lainnya. Ricuh usai laga Persija versus Persib di Bekasi, 37 orang diamankan. Kericuhan terjadi usai laga Persija versus Persib di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, malam ini, puluhan orang diamankan, 22 orang diantaranya diduga supporter. Betul sudah kita amankan korban 22 orang diduga supporter Persib dan 15 orang supporter Persija yang dikira supporter Persib, kata Kasat Reskrim Polresta Bekasi Binsar Hatorangan. Binsar menjelaskan kericuhan terjadi di dalam dan luar stadion selepas pertandingan usai. Dia menjelaskan, kekerasan juga terjadi selama kericuhan berlangsung. Ada yang di dalam sama yang di luar pagar dan itu setelah pertandingan, jelasnya. Sejauh ini, 37 orang yang diamankan telah diinterogasi di Polresta Bekasi. Kericuhan dipicu oleh supporter yang meragukan supporter lainnya. Kalau kronologi hampir semua kejadian itu ada korban tersebut. Menurut supporter Persija itu bukan supporter Persija kemudian diinterogasi, dan tidak bisa menunjukkan tanda pengenal ataupun atribut. Jadi dilakukan tindakan kekerasan dan ada juga yang salah sasaran bahwa itu supporter Persija tetapi sempat mau dilakukan tindakan kekerasan. Tetapi kita amankan, sambungnya. Untuk 37 korban yang sempat diinterogasi dan ada juga yang mendapatkan perlakuan kekerasan sudah kita amankan ke Polres, sambungnya. Berita lainnya. Aneh, ada VAR tapi tak berlaku di laga Persija versus Persib. Bobotoh sindir video asisten wasit hilang. Kedua tim harus puas berbagi poin 1 setelah pertandingan berakhir sama kuat 2-2. Namun laga ini mendapat sorotan Bobotoh, terutama di babak pertama. Di babak pertama, striker Persija Jakarta, Marco Simic, melakukan aksi konyol di menit ke-16, di mana ia melakukan pelanggaran tidak perlu. Sikut Simic dengan sengaja mengenai wajah Beckham Putra, namun anehnya, wasit tak melakukan cek VAR. Apabila cek VAR, tak menutup kemungkinan sikutan sengaja Marco Simic berbuah kartu merah. Wasit hanya mengganjar pelanggaran konyol Simic dengan kartu kuning. Keputusan itu yang membuat Bobotoh berang. Bobotoh langsung memberikan sindiran menohok, hingga menyebut VAR tak ada gunanya di laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Hal itu dapat diketahui pada unggahan terkini di Instagram resmi Persib Bandung soal hasil akhir babak pertama. Keputusan itu yang membuat Bobotoh berang.